Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pagi yang cerah ini saya awali dari sebuah konsep pemikiran terkait dengan materi sejarah kontemporer. Nah, banyak orang yang tidak memahami sejarah kontemporer itu apa dan batasan dari sejarah kontemporer itu apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali ditanyakan, bahkan ada yang juga menanyakan sebenarnya apa yang membedakan antara sejarah kontemporer dengan sejarah Indonesia. Apa yang membedakan antara sejarah kontemporer misalnya dengan sejarah dunia, sejarah kontemporer dengan sejarah lokal misalnya. Ini kadangkala banyak yang tidak bisa memberikan satu penjelasan. Bahkan kadangkala dicampur adukkan antara sejarah dunia misalnya dengan sejarah kontemporer. Padahal di setiap mata kuliah atau materi pelajaran itu memiliki karakteristik antara materi perkuliahan yang satu dengan materi perkuliahan yang lainnya, walaupun yang dibahas itu adalah kajian historis. Saya awali dari pengertian sejarah kontemporer. Sejarah kontemporer itu adalah sejarah mutakhir. Saya ulang lagi, sejarah kontemporer itu bisa disebut juga sejarah mutakhir, yang jejak-jejak peristiwanya masih dekat relatif. Atau saya ulang lagi, sejarah mutakhir yang jejak-jejak peristiwanya dapat kita rasakan. Misalnya satu contoh sejarah terkait dengan peristiwa gerakan 30 September yang sampai saat ini keberadaan dari sejarah gerakan 30 September masih tetap hangat untuk dibicarakan sampai dengan hari ini. Bahkan di dalam setiap diskusi gerakan 30 September selalu menimbulkan sebuah tafsiran-tafsiran, bahkan berbeda pendapat, bahkan ada yang suka dan tidak suka, bahkan menyebabkan terjadinya satu konflik. Nah, ini yang saya maksud adalah peristiwa yang sudah cukup lama yang terjadi pada tahun 1965, namun di tahun 2020 tetap dirasakan sampai hari ini. Nah, yang kedua, melihat fenomena yang terjadi pada masa kini menjadi bahan pembelajaran sejarah. Jadi sebenarnya kita tidak bisa melupakan peristiwa masa lalu. Nah, dalam konsep kajian sejarah atau kita kenal dengan konsep tridimensional waktu, bahwa peristiwa yang terjadi masa sekarang itu tidak bisa dilepaskan adanya peristiwa masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, konsep inilah yang saya sebut dengan konsep berkesinambungan. Jadi saudara-saudara, masa lalu dan sekarang tidak dapat dipisahkan. Nah, melihat fenomena sekarang dapat dilihat sebagai kesinambungan sejarah. Nah, yang dimaksud dengan konsep kesinambungan sejarah ini adalah bahwa kesinambungan jangan dipahami sebagai pengulangan. Jadi sejarah itu sifatnya unique way event. Jadi peristiwa itu hanya terjadi satu kali. Tetapi harus kita pahami bahwa dalam kajian historis, peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu adalah sebuah rentetan dari sebuah peristiwa sejarah yang saya sebut adalah konsep berkesinambungan dalam sejarah. Nah, saudara-saudara, kenapa lantas kita harus belajar tentang sejarah kontemporer? Sejarah kontemporer itu mempunyai tujuan bagaimana kita selaku mahasiswa atau pelajar agar mengetahui atau juga bisa memperkaya khasanah kesejarahan kita. Bahwa khasanah kesejarahan kita itu sangat kompleks sekali. Sejarah bisa dilihat dari aspek politik, sejarah bisa dilihat dari aspek kebudayaan, sejarah juga bisa dilihat dari aspek-aspek yang lain. Bahwa khasanah kesejarahan, khususnya kesejarahan Indonesia, itu sangat luas sekali.
Yang kedua, dengan mempelajari sejarah kontemporer ini dapat menumbuhkan keterampilan kritis dalam pengkajian sejarah khususnya bagi mahasiswa. Nah, ini tentunya yang bisa membedakan antara ilmu sejarah dengan ilmu yang lainnya. Karena memang di dalam konsep pembelajaran sejarah, di dalam proses pendidikan sejarah, kita diajari bagaimana kita menghasilkan sebuah penelitian-penelitian yang objektif. Nah, di dalam proses penelitian-penelitian yang objektif ini ada sebuah metode yang memang harus dipahami oleh mahasiswa. Mulai dari bagaimana kita mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Setelah mengumpulkan sejarah yang kita sebut dengan proses heuristik, setelah itu kita melakukan proses kritik. Di dalam proses kritik ini ada dua tahapan lagi yang harus dilakukan oleh sebagai seorang peneliti sejarah atau mahasiswa dalam hal ini. Ada kritik ekstern dan kritik intern. Nah, langkah yang ketiga yang kita sebut dengan proses interpretasi. Nah, di dalam proses interpretasi ini, penalaran kritis dan memberikan sebuah interpretasi terhadap kepingan sejarah ini menjadi satu hal yang penting. Baru setelah itu kita melakukan yang namanya proses historiografi sejarah. Intinya bahwa di dalam tujuan yang ketiga ini menempatkan metodologi sejarah sebagai alat objektivitas sejarah. Nah, memang di dalam sebuah proses penelitian sejarah untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang objektif itu sangat sulit, tetapi minimal kita dengan menempatkan metode sejarah kita bisa mendekati penelitian-penelitian yang objektif. Nah, harus kita pahami bahwa penelitian sejarah itu bersifat statis muntadis. Saya ulang, penelitian sejarah itu atau hasil karya sejarah itu bersifat statis muntadis. Intinya apa? Yang disebut dengan statis muntadis bahwa kebenaran sejarah itu tidak bisa dipastikan benar 100% ketika ada penelitian-penelitian yang lebih akurat, penelitian-penelitian atau sumber-sumber sejarah yang baru ditemukan dan itu akurat. Nah, ini terkait dengan tujuan bagaimana metodologi sejarah sebagai alat objektivitas. Yang kedua, kita selaku mahasiswa dengan adanya atau dengan kita belajar sejarah kontemporer, kita bisa mengetahui isi teks dalam buku-buku sejarah dengan baik. Misalnya satu contoh, banyak buku teks ini sudah menyimpang atau keluar dari sumber-sumber aslinya atau sumber sejarah digunakan untuk kepentingan politik. Misalnya menghilangkan materi gerakan 30 September. Atau ada yang mengatakan kenapa gerakan 30 September embel-embelnya di belakang selalu ada garing SPKI. Nah, ini menarik sebenarnya untuk kita diskusikan. Nah, terus yang selanjutnya, tujuan dari sejarah kontemporer ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran sejarah dan nasionalisme. Kalau saudara-saudara membaca bukunya Pak Warto yang ditulis pada tahun 2017 bahwa belajar sejarah tidak cukup hanya paham sejarah, tetapi dengan belajar sejarah kita bisa menumbuhkan kesadaran. Kesadaran apa? Misalnya kesadaran nasionalisme, kesadaran cinta tanah air, kesadaran patriotisme. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari keteladanan-keteladanan pada masa saat itu atau para pahlawan-pahlawan misalnya. Kita bisa belajar tentang bagaimana patriotisme, bagaimana nasionalisme Bung Karno, bagaimana nasionalisme Jenderal Sudirman, nasionalisme Bung Tomo dan sebagainya. Kita bisa belajar dari sejarah, bagaimana sejarah yang kita tahu bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan karakter. Nah, yang selanjutnya adalah sejarah dianggap sebagai pembentukan nasionalisme. Anda bisa membaca bukunya Sartono Kartodirjo. Nah, kenapa saya katakan sejarah dianggap sebagai pembentukan nasionalisme? Ini berangkat dari satu konsep yang baru-baru saja terjadi, bagaimana mata pelajaran sejarah dianggap sebagai mata pelajaran pilihan, bukan mata pelajaran wajib. Nah, kalau misalnya mata sejarah disebut sebagai mata pelajaran pilihan, ini juga berdampak bahwa
bagaimana kita bisa menanamkan nasionalisme sehingga yang wajib akhirnya menjadi sebuah pilihan. Nah, kita bisa belajar tentang nasionalisme Indonesia, kita bisa belajar tentang nilai-nilai keteladanan para founding father kita. Di sisi lain, dengan adanya pelajaran sejarah itu bisa membentuk karakter bangsa. Tapi persoalannya ketika mata pelajaran sejarah ini menjadi mata pelajaran pilihan, artinya tidak diwajibkan, maka ini tentunya sebenarnya kesimpulannya sejarah menjadi satu hal yang tidak wajib. Nah, ini harus kita pahami. Nah, yang terakhir adalah pembelajaran sejarah yang sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan. Saudara bisa membaca bukunya Taufik Abdullah yang ditulis pada tahun 1996. Nah, apa yang saya maksud bahwa pembelajaran sejarah harus disesuaikan dengan usia dan jenjang pendidikan? Kita tidak bisa memberikan materi dengan sifatnya yang sangat tingkat tinggi, misalnya kapitalisme, paham-paham kebangsaan diajarkan misalnya di dunia pendidikan sekolah TK, PAUD, SD. Nah, ini tentunya pelajaran sejarah juga harus disesuaikan dengan jenjang pendidikannya atau jenjang umurnya. Ada beberapa batasan-batasan di dalam kajian sejarah kontemporer. Memang sampai saat ini sejarah kontemporer ini terjadi silang pendapat. Tapi intinya bahwa kalau kita mengacu pada teori apa yang disampaikan oleh Bapak Kunto Wijoyo, bahwa batasan dari sejarah kontemporer itu adalah peristiwa negara Indonesia yang dimulai pada tahun 1945. Anda bisa membaca bukunya yang berjudul Metodologi Sejarah yang ditulis pada tahun 1994. Nah, kompleksitas dari peristiwa dan interpretasinya itu juga menjadi satu penekanan. Apa yang dimaksud dengan kompleksitas dari peristiwa dan interpretasinya? Yang pertama, karena sumber sejarah belum dibuka untuk umum. Yang kedua, belum adanya rekonstruksi sejarah. Yang ketiga, pelaku sejarah masih hidup atau masih hangat untuk kita wawancarai, kita ambil informasinya. Bahkan terjadi perbedaan pendapat. Misalnya yang tertulis di dalam buku teks sejarah dengan apa yang disampaikan oleh informan atau yang masih hidup sebagai pelaku peristiwa kejadian pada saat itu. Nah, yang keempat, mengundang perdebatan. Jadi batasan dari sejarah kontemporer karena adanya atau materi tersebut atau sejarah tersebut masih mengundang perdebatan. Yang kelima adalah memori kolektif, memori pribadi, karena pertimbangan politik dan kekuasaan itu ditonjolkan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan gambaran terkait dengan masalah sejarah kontemporer Indonesia. Nah, dalam sejarah kontemporer di Indonesia adalah menarik untuk dicermati bahwa masalah perdebatan dalam sejarah kontemporer di Indonesia itu mulai muncul pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Sebagai sebuah rezim militer yang terlibat secara intens dalam perjuangan revolusi dan pasca revolusi di Indonesia sejak tahun 1945. Nah, pemerintah Orde Baru merasa berhak untuk mendapatkan saham revolusi itu dan ditonjolkan peranannya, saya ulang lagi, itu ditonjolkan peranannya dalam historiografi Indonesia. Sementara itu, aura kekuasaan politik Orde Baru yang mulai bersinar di tahun 1996 juga merasa berkepentingan untuk meredupnya cahaya kekuasaan Orde Lama yang baru saja tergantikan. Saudara-saudara, dalam konteks ini menjadi jelas mengapa pilihan-pilihan materi sejarah kontemporer di negara Indonesia pada masa Orde Baru itu. Sebagaimana nampak dalam buku-buku teks sejarah di sekolah, berkisar pada masalah misalnya
hari lahir dan penggalian Pancasila. Yang kedua, serangan umum 1 Maret 1947. Materi yang tidak kalah menariknya yang kita sebut dengan gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965. Yang selanjutnya surat perintah 11 Maret 1966 yang sampai saat ini juga masih terjadi perdebatan. Nah, saudara-saudara, yang selanjutnya kita akan membahas misalnya satu contoh kasus hari lahir dan penggali Pancasila. Nah, kalau kita membaca satu buku atau teks sejarah atau materi sejarah di sekolah, ini juga menjadikan perdebatan publik yang ramai muncul pada tahun 1980 ketika pada saat itu Bapak Nugroho Notosusanto, yang kebetulan beliau juga menjabat sebagai seorang sejarawan militer yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pemerintahan Orde Baru. Beliau menulis satu buku yang berjudul Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara. Di dalam buku itu dinyatakan bahwa rumusan Pancasila yang autentik, saya ulang lagi, rumusan Pancasila yang autentik dan benar adalah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang disahkan oleh PPKI, semacam badan legislatif pada masa awal Revolusi Indonesia, bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945. Intinya bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 itu bisa dikatakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, saudara-saudara, dinyatakan juga bahwa Insinyur Soekarno bukanlah yang pertama dan satu-satunya tokoh yang merumuskan tentang Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, sejak awal sudah jelas bahwa buku itu sudah syarat dengan nuansa politik. Apalagi kita sudah menetapkan bahwa Pancasila atau hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Nah, ini sangat menarik untuk kita diskusikan kembali, atau kita harus melakukan satu proses penjelasan yang lebih deskriptif dan akurat. Tetapi yang menarik bahwa kadangkala kita terkecoh untuk berbicara tentang hari lahirnya Pancasila. Sebenarnya yang harus kita pahami, tanggal 1 Juni, tanggal 18 Agustus itu adalah sebuah rentetan. Misalnya seseorang merayakan hari kelahirannya berdasarkan yang ditetapkan dalam akte kelahiran. Misalnya dia lahir pada tanggal 1 Juni, tetapi di dalam SK yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan ditetapkan pada tanggal 1 September. Yang dirayakan yang mana? Apakah 1 Septembernya ataukah 1 Juninya? Nah, ini yang kadangkala orang tidak bisa memahami. Nah, saudara-saudara, sejak awal sudah jelas bahwa buku yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto yaitu untuk melakukan usaha proses desoekarnoisasi dari satu sisi. Kenapa saya tak katakan demikian? Ini tersirat pesan misalnya bahwa tidak relevan tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila, dan tidak benar Soekarno sebagai satu-satunya penggali Pancasila dan ingin memberikan legitimasi yang kukuh kepada masa pemerintahan atau Orde Baru atau penguasa Orde Baru pada saat itu. Dalam hal ini, Presiden Soeharto di sisi lain tersirat bahwa yang relevan diperingati adalah tanggal 1 Oktober 1965 sebagai hari kesaktian Pancasila, dan yang benar adalah Soeharto sebagai pengamal Pancasila yang murni dan konsekuen. Artinya Pancasila itu sebenarnya tergantung dari penguasa pada saat itu, sehingga tidak salah kalau misalnya sejarah tergantung dari penguasanya. Contoh kasus yang kedua adalah serangan umum 1 Maret 1949.
di mana di dalam serangan umum 1 Maret 1949, peristiwa yang dikenal pada zaman dengan singkatan SO atau serangan umum ini tidak lebih istimewa sebenarnya bila dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa penting lainnya pada masa Revolusi Indonesia. Namun pada masa pemerintahan Orde Baru, peristiwa ini dianggap sangat penting, terutama untuk menonjolkan peran Letkol Soeharto yang mengklaim dirinya sebagai pelaku utama dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Saudara-saudara, dari sinilah kontroversi mulai muncul ketika dipersoalkan siapa sesungguhnya penggagas utama. Dan dengan demikian pelaku penting dalam peristiwa serangan umum itu. Pihak militer sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh TB Simatupang, beliau adalah wakil kepala staf angkatan perang pada masa revolusi, berpendapat bahwa sebenarnya yang berperanan penting adalah Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI dan Letjen A.H. Nasution. Bahkan juga ada peran yang dimainkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang ketiga, saudara, saya akan memberikan satu gambaran terkait dengan gerakan 30 September 1965. Ini dianggap sebagai peristiwa paling kontroversial dalam sejarah kontemporer Indonesia. Kenapa saya katakan sangat kontroversial? Bahwa peristiwa gerakan 30 September ini demikian rumit sampai hari ini dan kompleks penafsiran-penafsiran sehingga melahirkan banyak versi, banyak analisa, dan bahkan banyak interpretasi yang menarik. Kenapa saya katakan peristiwa gerakan 30 September ini sangat rumit? Karena peristiwa 30 September 1965 mengundang perdebatan dan kontroversi, terutama yang berkaitan dengan apa yang terjadi, mengapa, bagaimana, dan siapa sesungguhnya dalang di balik peristiwa paling berdarah dalam sejarah Indonesia yang saya sebut adalah peristiwa gerakan 30 September 1965. Nah, saudara-saudara, peristiwa Orde Baru sendiri merasa berkepentingan dengan peristiwa gerakan 30 September 1965 dan berusaha memberikan penjelasan sederhana dan tafsir tunggal bahwa peristiwa gerakan 30 September itu sebenarnya didalangi oleh PKI, sehingga menjadi logis juga bila peristiwa itu dikenal dengan sebutan pemberontakan dan pengkhianatan gerakan 30 September garing PKI yang terjadi pada tahun 1965. Saudara-saudara, apa yang ingin dikemukakan oleh pemerintah Orde Baru dalam memaknai gerakan 30 September 1965 itu adalah sekali lagi menonjolkan peranan penting yang dimainkan oleh Letjen Soeharto yang kemudian menjadi Presiden RI. Kita tahu sebenarnya bahwa dalam gerakan 30 September 1965 adalah peristiwa yang sangat kompleks. Kenapa saya katakan peristiwa ini sangat kompleks? Karena tidak hanya keterlibatan peristiwa itu adalah PKI, tetapi CIA juga terlibat. Sangat sayang kalau misalnya gerakan 30 September itu selalu muncul embel-embel PKI di belakangnya. Nah, ini memang perlu menjadi satu kajian, menjadi satu hal yang menarik untuk kita interpretasikan dengan tentunya menggunakan fakta-fakta atau sumber-sumber sejarah yang akurat. Saudara-saudara, yang terakhir terkait dengan surat perintah 11 Maret tahun 1966. Nah, dalam banyak hal peristiwa ini juga tidak kalah kontroversinya bila dibandingkan dengan peristiwa gerakan 30 September 1965. Kenapa saya katakan ini tidak kalah kontroversinya? Karena dalam kajian surat perintah 11 Maret ini, kontroversinya itu terletak tidak hanya dalam masalah keberadaan
dan otentisitas dokumen Super Semar dan bagaimana proses lahirnya Super Semar, apakah melalui persuasi misalnya, tetapi juga menyangkut perbedaan interpretasi dan implementasinya antara yang memberikan perintah, yang saya maksud adalah Presiden Soeharto, dengan yang menerima perintah yang saya sebut adalah Letjen Soeharto, terutama dalam memaknai kata-kata mengambil segala tindakan yang dianggap perlu saat itu. Yang menarik yaitu mengambil segala tindakan yang dianggap perlu pada saat itu. Nah, saudara-saudara, konteks dikeluarkannya Super Semar itu sendiri nampaknya harus dilihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Oktober 1965 sampai dengan bulan Maret 1966. Nah, saudara-saudara, dalam 6 bulan yang penuh dengan gejolak dan huru-hara sosial, telah terjadi proses pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang PKI dan yang dituduh PKI terutama di Jawa dan Bali saat itu. Dan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa di kota-kota besar di Jawa yang mencemooh kredibilitas dan menghujat kewibawaan pemerintah di sisi lain. Maka sebagai bapak bangsa yang berwibawa dan harus mengayomi anak-anaknya, Presiden Soekarno sangat risau dan prihatin dengan peristiwa gejolak dan huru-hara sosial tersebut. Karena itu, Presiden Soekarno segera memerintahkan kepada Letjen Soeharto agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu. Nah, dalam konteks pemulihan, kestabilan, dan kewibawaan pemerintah. Namun, Letjen Soeharto setelah mendapatkan Super Semar itu berpandangan dan bertindak lain. Ia segera membubarkan PKI sebagai kekuatan penting dalam politik Nasakom Soekarno dan menangkapi para menteri atau pembantu presiden dan orang-orang kepercayaan Soekarno, serta merubah secara bertahap orientasi dan haluan politik Soekarno. Misalnya konfrontasi dengan Malaysia dihentikan dan pembangunan ekonomi dengan bantuan dari negara-negara barat mulai digerakkan pada saat itu. Saudara-saudara, memang dengan Super Semar itu kekuasaan politik Soekarno mulai pudar dan tonggak kelahiran Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto mulai ditegakkan. Saudara-saudara, berdasarkan gambaran yang saya sampaikan di atas, bahwa sebenarnya banyak buku-buku sejarah yang memang perlu ditafsirkan ulang karena memang keberadaannya banyak mengandung masalah. Yang kedua, memang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sejarah untuk kepentingan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik pemerintah. Oleh saudara, demikian penjelasan saya terkait dengan sejarah kontemporer di Indonesia. Nanti kita akan ketemu di pembahasan yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih dan salam sejahtera.